Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasil Zainal Arifin dari kelas 8A, absen 6. Hari ini saya akan mempresentasikan PTS-IPS dengan judul Penampakan Brunei dan Perbandingan dengan Indonesia. Agenda dengan presentasi ini adalah: pertama, letak astronomis dan geografis; kedua, bentuk negara dan pemerintahan; tiga, simbol-simbol negara, lambang atau negara; kependudukan; 5. Perekonomian; 6. Potensi SDA atau sumber daya alam; ketujuh, topografi. Pendahuluan. Tujuan topik ini adalah bagaimana apabila Brunei dan Indonesia sebagai anggota ASEAN dibandingkan. Tetapi kita harus mengetahui apa itu Brunei sebenarnya dahulu. Dan mari kita mengenal negara Brunei yang termasuk anggota ASEAN. Letak astronomis dan geografis Brunei. Letak astronomis Brunei Darussalam berada dalam posisi 114,04 derajat dan 114,23 derajat bujur timur serta 4,00 5,5 lintang. Geografis Brunei Darussalam terletak di barat laut pantai utara Pulau Kalimantan, 442 km di sebelah utara atau Khatulistiwa. Bentuk negara dan pemerintahan. Bentuk negara dan pemerintahannya, Brunei adalah kerajaan dengan sistem pemerintahan yaitu kesultanan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan keseluruhan negara Brunei. Negara ini pun menganut agama Islam dan memakai sistem kepemimpinan kesultanan. Dan Brunei memiliki luas sebesar 5.765 km persegi. Simbol-simbol. Pertama, bendera. Inilah bentuk dari bendera Brunei Darussalam dengan campuran warna kuning, hitam, dan putih dengan simbol di tengahnya. Kedua, lambang. Lambang negara Brunei sendiri memiliki makna sendiri yang terdiri dari bulan sabit, lambang Islam, dicantumkan dengan payung aba-aba atau lambang pemerintahan di bawah seorang sultan. Di bawah payung adalah sayap yang melambangkan keadilan, kedamaian, kemakmuran, dan keamanan. Di sebelah kiri dan kanan terdapat sepasang tangan yang menada. Kependudukan. Jumlah penduduk. Untuk jumlah penduduk di negara Brunei Darussalam tidak termasuk banyak karena hanya ada total 437.479 jiwa yang tercatat di Brunei. Agama. Mayoritas agama di negara Brunei adalah Islam karena 67% penduduknya beragama Islam. Kristen 10%, Buddha 13%, dan animisme serta aliran kepercayaan 10%. Budaya Brunei seakan sama dengan budaya Melayu dengan pengaruh kuat dari Islam, tetapi kelihatan lebih konservatif dibandingkan Malaysia dan Indonesia. Selanjutnya, perekonomian. Ekonomi Brunei Darussalam berpusat pada sektor minyak bumi dan gas serta perdagangan. Pendapatan nasional Brunei Darussalam termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Ekonomi Brunei Darussalam dilaksanakan menggunakan satuan mata uang dolar Brunei Darussalam dengan nilai yang sama dengan dolar Singapura. Potensi sumber daya alam. Pertama, minyak bumi. Pendapatan sumber daya alam Brunei salah satunya adalah minyak bumi. Brunei adalah penghasil minyak bumi yang melimpah dan menjadi salah satu negara terkaya. Tak heran kenapa sektor penambangan adalah pendapatan utama negara ini. Kedua, gas alam. Gas alam juga termasuk hasil sumber daya alam unggulan di Brunei karena gas alam yang melimpah. Selanjutnya, topografi Brunei. Pertama, gunung yang memiliki puncak tertinggi di negara Brunei Darussalam adalah Gunung Pagon. Ketinggian gunung ini mencapai 1.850 meter di atas permukaan laut. Ketinggian Gunung Pagon setara dengan 6.070 kaki. Di Brunei sendiri, Gunung Pagon tersebut lebih sering disebut Bukit Pagon. Kedua, Sungai Belait merupakan sungai yang paling terkenal, terpanjang dan utama di negara ini yang mengalir di dekat wilayah pembatasan bagian barat yang memiliki panjang yaitu 206 km. Ketiga, Tasek Maimbun
merupakan danau terbesar dan paling terkenal di Brunei Darussalam, yang memiliki luas 7.800 hektar, yang memiliki pemandangan yang begitu indah. Selanjutnya di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Bendera dan simbol. Bendera Indonesia sendiri hanyalah berbentuk sederhana dengan warna merah dan putih. Tetapi warna bendera Indonesia memiliki makna, yaitu merah artinya keberanian, putih artinya kesucian, dan warna tersebut sangat melambangkan bagaimana para pahlawan yang berusaha memerdekakan Indonesia dulu saat masa penjajahan. Begitu juga simbol dan negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang memiliki makna yakni Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi apabila digabung Pancasila jadilah 5 dasar. 5 dasar itu adalah yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kependudukan. Untuk jumlah penduduk di negara kita, Indonesia pastinya sangatlah banyak dengan banyaknya pulau dan daerah, yakni 273.879.750 jiwa. Agama di Indonesia pun beragam, tetapi 87,2% penduduknya adalah Islam. Selainnya yaitu Kristen 6,9%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan Konghucu 0,05%. Budaya Indonesia sendiri sangatlah banyak sekali dan berlimpah-limpah di setiap wilayah daerah, tapi berikut beberapa budaya Indonesia yang terkenal, yakni pencaksilat, garis, tari balik, batik, wayang kulit, dan masih banyak lagi. Astronomis dan geografis. Indonesia memiliki samudra di seluruh bagian wilayahnya, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga dua benua, yakni benua Australia dan benua Asia. Astronomis Indonesia. Untuk letak astronomis Indonesia berada pada titik 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Garis bujur membelah bumi secara horizontal dan dari barat ke timur. Garis bujur disebut juga dengan garis meridian yang membatasi letak astronomis Indonesia antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, bentuk negara dan pemerintahan. Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahannya yaitu presidensial dan kepala negara yakni presiden. Indonesia sendiri memiliki luas yang sangat luar biasa, yakni 1.905.000 km persegi. Untuk ibu kota di Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah Jakarta sampai saat ini. Perekonomian. Bagaimana perekonomian Indonesia hari ini? Ekonomi Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan 2 2022 walaupun di tengah risiko pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat. Hal ini bisa terjadi akibat sistem perekonomian Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila dengan arah kebijakan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat daripada kemakmuran individu. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya tertuju pada individu atau golongan tertentu, tetapi secara merata. Kedua, potensi sumber daya alam. Untuk potensi sumber daya alam Indonesia sendiri sangatlah melimpah dan bermacam-macam di setiap wilayah daerah di Indonesia, yakni macam-macam sumber daya alam di Indonesia. Pertama, hutan, kedua, laut, ketiga, minyak bumi, 4, gas alam, 5, batu bara, 6, emas. Setiap sumber daya alam berlimpah di setiap wilayah daerah di berbagai penjuru Indonesia. Selanjutnya lagi, topografi. Untuk pertama, sungai. Sungai Kapuas dengan panjang 1143 km, Lembah Harau, Gunung Jayawijaya dengan tinggi 4884, dan Danau Toba dengan luas 1130 km persegi.
Selanjutnya, perbandingan. Setelah kita mengenal dua negara yaitu Brunei dan Indonesia, pasti kalian bisa lihat sendiri bahwa Indonesia jauh lebih unggul dari segi budaya, luas wilayah, kependudukan, hingga topografi. Mari kita amati bersama. Pertama dengan budaya. Dalam Brunei, budaya mereka seakan sama dengan Malaysia dan Indonesia dengan pengaruh kuat dari Islam. Sedangkan Indonesia berlimpah akan budaya yang diwariskan dari nenek moyang kita hingga hari ini. Dan setiap daerah memiliki budaya tersendiri. Kedua, luas wilayah. Untuk luas wilayah sudah tidak diragukan lagi Indonesia apabila dibandingkan oleh Brunei Darussalam yang hanya 5.765 km persegi, sedangkan Indonesia yakni 1.905 km persegi. Sudah dipastikan luas wilayah Indonesia lebih unggul dibanding Brunei. Ketiga, kependudukan. Untuk kependudukan kedua negara sudah pasti dengan luas wilayah yang lebih besar, yaitu Indonesia dengan jumlah 273.879.750 jiwa dan kebanyakan mayoritas di Indonesia adalah Islam dan menjadi salah satu negara paling terbanyak penduduknya Islam. Dan sedangkan Brunei hanya 437.479 jiwa walaupun negaranya mayoritas Islam tetapi tidak sebanyak Indonesia. Keempat, topografi. Dalam segi topografi antara kedua negara tersebut sekali lagi Indonesia lebih unggul karena salah satu Indonesia terkenal adalah tempat wisata yang indah dan beragam di berbagai setiap wilayah di seluruh pulau Indonesia. Dan salah satunya paling terkenal di telinga orang bule, yaitu Pulau Bali yang penuh dengan pantai-pantai yang indah. Dan sedangkan Brunei tidak memiliki sebanyak Indonesia dikarenakan luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.